Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saat ini saya sudah berada di kios kain Gombal 44 yang berlokasi di Jalan Juwiring Tanjung. Ya, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang lebih jauh tentang usaha yang dialami oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu adalah owner dari Gombal 44 dan ini kesempatan sangat langka sekali, yang mana di sela-sela kesibukan Mas Wahyu saya diizinkan untuk bertemu dengan beliau dan ngobrol-ngobrol kupas tuntas tentang apa yang usaha yang dijalani oleh beliau. Teman-teman, pokoknya simak terus video dari saya karena ini kesempatan berharga. Ini memang luar biasa sekali saya bisa ketemu Mas Wahyu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Edwin Cakrawala. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama Mas Wahyu. Ya. Lebih akrabnya Wahyu Gombal. Ya, Wahyu Gombal lebih akrabnya. Ya, ini mungkin di kalangan pembalap Mas ya. Pembalap gestrek ini sudah tidak asing lagi di dunia pergestrekan. Dunia lumpur. Iya. Kali ini saya punya kesempatan untuk ngobrol lebih jauh tentang usaha yang sedang digeluti oleh Mas Wahyu ini. Pokoknya hari ini saya kupas tuntas, pertanyaan-pertanyaan akan saya tanyakan ke Mas Wahyu seputar usahanya. Pokoknya teman-teman simak terus video saya dari awal hingga akhir. Ya, oke teman-teman, Mas Wahyu ini adalah owner dari Gombal 44. Ya. Ya, Mas Wahyu cerita sedikit dong, Gombal 44 ini apa Mas Wahyu? Iya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya lahir asli di Klaten, tepatnya di bagian Juwiring atau Klaten Timur. Kalau masalah usaha, sebenarnya perjalanannya ini agak panjang lebar kali tinggi ya. Bisa dikatakan seperti itu, Mas. Jadi kenapa ada nama Gombal 44 itu kan saya berangkat dari pedagang pasar, ya kemungkinan sekitar kalau nggak salah hitung ya 11 tahun yang lalu. Terus saya mencoba peruntungan nasib merantau di Jawa Timur. Terus kenal dengan orang Jawa Barat, yaitu penjual sejenis tekstil ya, kayak jarik, spray, selimut dan lain-lain. Nah, ini kenapa bisa nanti namanya Gombal 44 itu berangkat dari situ. Kalau untuk Gombal 44 itu kan bicara dari bahasa Jawa, yang dari kain itu kalau bahasa Jawa artinya itu kan gombal. Iya, iya. Ya, dari kain terus kita rubah menjadi gombal. Kalau 44 itu sebenarnya saya kan juga bukan atlet sih, tapi cuma sekedar hobi pembalap gestrek. Oh, nomornya itu ya? Nomor start saya itu 44, makanya iya. saya kasih Gombal 44 itu. Jadi untuk di dalam perjalanan itu maka muncul nama Gombal 44 itu. Iya. Ya, ini menarik sekali Mas Wahyu. Saya baru tahu perjalanan karir panjenengan memulai kiprah di dunia usaha. Ini kan memang ada liku-likunya ya. Iya. Sudah sampean ceritakan, dan ini ngomong-ngomong itu inspirasi dari mana Mas Wahyu? Untuk menggeluti usaha ini tuh sebenarnya awal mulanya inspirasi dari mana? Sebenarnya bukan inspirasi ya Mas, ini hanya mimpi yang terbeli. Jadi sampai di perjalanan saya saat ini itu ya, saya tidak mimpi ya sampai seluar biasa ini. Jadi semua itu berkat kemurahan Tuhan dan apa yang menjadi upaya dan usaha saya, yaitu modalnya satu Mas, ulet. Jadi untuk usaha menjadi berkembang dan sukses itu modalnya cuma ulet.
Terus inspirasi dari mana itu saya mendapatkan dari alam. Jadi saya mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman. Nah, terus saya mengarah sampai di sini ini. Oh, jadi pengalaman itu pelajaran yang luar biasa, Mas. Ya? Oh, iya. Ini Mas Wahyu, Gombal 44 ini produknya apa saja tuh, Mas? Saya pengen tahu. Sebenarnya kalau Gombal 44 ini kan segmen atau domainnya itu kan mengarah ke alat rumah tangga ya sebenarnya. Ya untuk prioritasnya ke tempat tidur. Oh, seperti spray, bed cover, selimut dan lain-lain. Oh, iya. Dan kita berangkat dari pedagang ecer naik ke menjadi agen, sekarang sudah kategori supplier bahan bakunya. Distributor, Mas ya? Iya. Kita sudah mempunyai sekitar 80 cabang rumah produksi yang suplai bahan bakunya dari kita semua. Kita belajar dari pengalaman ya. Kalau kita istilahnya jualan cuma marketnya hanya kecil, kita juga dapatnya juga kecil. Iya, makanya jangkauannya juga kecil ya. Kecil. Makanya kita membentuk pasar-pasar baru, orang yang mau bekerja sama dengan kita rangkul, kita prospek dan kita support sepenuhnya menjadi anggota tim marketing kita. Oh, luar biasa. Berarti kebanyakan pedagang sini itu memang ngambil kainnya itu dari Gombal 44 ya. Iya, dan support kita dari kita. Ya, teman-teman, dari Mas Wahyu ini berawal dari pedagang di pasar, Mas ya. Iya. Jadi sampai sekarang luar biasa pencapaian yang telah dialami oleh Mas Wahyu ini berkat kerja kerasnya, alhamdulillah bisa seperti ini. Menarik sekali Mas Wahyu. Sampai pertanyaan ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, mungkin teman-teman juga menunggu ya. Iya. Ini ngomong-ngomong modal awal, itu sebelum Mas Wahyu luar biasa ini modal awalnya berapa? Sebenarnya gini Mas. Kalau bicara modal mungkin saya agak malu Mas. Karena dari awal itu kalau bicara nilai rupiah itu modal kerja saya itu tahun sekitar 2006 itu saya jual asongan itu kan baru ngecer di pasar ya 300.000. 300.000? Iya. Itu produknya pas jualan di pasar itu masih asongan ya, sejenis kayak alat rumah tangga. Sejenis kayak kalau orang sini bilang itu namanya kapur barus dan obat tikus. Di pasar mana itu Mas? Di daerah Wonogiri. Daerah Wonogiri. Itu sekitar 11 tahun yang lalu. Berangkat dari nol. Tapi bukan itu yang menjadi istilahnya prioritas modal. Tapi sebenarnya modal yang pertama itu adalah doa dari orang tua saya. Betul sekali, dari ibu saya. Yang paling kuat, yang paling besar. Jadi orang tua itu memang punya pengaruh yang luar biasa terhadap kelangsungan usaha anak-anaknya Mas ya? Iya. Doa dari ibu itu. Iya, itu modal utama ya? Iya. Ini ngomong-ngomong Mas Wahyu, cara panjenengan untuk membangun pasaran usahanya panjenengan ini gimana Mas? Kalau dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah. Mungkin kalau belum ketemu rumusannya ya Mas ya. Kalau menurut saya ini kan peradaban dunia itu sudah berbeda Mas. Jadi dari mana pasar offline menjadi online. Maka kita membentuk yang namanya digital marketing. Betul. Digital marketing itu kita memprospek. Jadi kalau ada orang dekat dengan kita menjadi reseller kita yang agen kecil, terus kita menilai dia mau dan dia mampu, secara akademis nggak penting Mas, yang penting dia ada kemauan dulu. Kita prospek, ternyata dia mampu, terus kita ajak gabung, kita support, kita modali, kita arahkan pasarnya ke daerah mana. Bisa ke NTB, ke Palu, ke Sulawesi, ke Tengarong, sampai ke Kalimantan. Ada yang sistem online-nya itu sampai ketembus ke daerah Timur Leste sampai Malaysia juga ada. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu seperti ada sistemnya Mas ya, sistematis ya. Iya. Maksudnya panjenengan ini berada di atas, tinggal istilah itu akar-akarnya ini yang bekerja ya. Iya. Oh, hebat sekali teman-teman. Ini memang strategi membangun pasar dari Mas Wahyu ini memang benar-benar diacung jempol karena banyak sekali reseller ya Mas yang bergabung di usaha Mas Wahyu ini untuk menjualkan produknya. Ini Mas, The Gombal ini sendiri dibangun tahun berapa Mas? Kalau usaha saya itu kurang lebih 11 tahun. Tapi nama The Gombal itu
mulai berdiri atau saya kasih nama itu ya tahun sekitar 2015. Terus buka ini ya, buka kios ini ya? Buka kios. Sebenarnya saya udah buka di rumah sekitar 4 tahun. Tapi kita ngamen dari pasar malam ke pasar malam. Dari pasar tradisional ke pasar tradisional. 2015 itu tren online sudah masuk ke wilayah daerah-daerah. Pengguna internet sudah semakin banyak. Otomatis kita juga membaca pasar. Ternyata kalau kita ada peluang, kenapa kita nggak masuk? Nah, maka kita sudah masuk ke online itu mulai 2015. Tapi yang memainkan bukan saya pribadi, tapi dari bagian cabang-cabang saya yang 80 itu, iya. Customer base atau pelanggan-pelanggan kita yang tetap menjadi marketing kita. Pelanggannya jumlahnya berapa Mas kira-kira? Kalau pelanggan tetap yang menjadi grup anggota marketing itu ada sekitar 80. Ya, kalau reseller yang ke toko yang belum ada kategori masuk di dalam grup marketing ya ratusan, Mas. Jadi kita sudah, jadi kalau kamu pengen mendapatkan skala prioritas, ikut grup marketing. Skala prioritas mendapatkan barangnya. Kalau kamu pengen jadi reseller biasa, ya datang aja ke toko, lihat langsung gitu. Sampai sekarang juga masih buka untuk reseller prioritas itu masih menerima atau? Sampai saat ini kita ya masih mencari. Jadi bukan kita menerima lamaran, tapi kita yang mencari, kita yang memprospek, kita yang menganalisa, kita yang menyeleksi. Jadi kita bisa menentukan berisiko atau tidaknya, ini serius atau tidaknya. Saya paham maksudnya. Jadi gini teman-teman, nanti misalnya ada keseriusan dari mungkin seseorang yang ingin memasarkan produk, nanti juga ada interaksi dari Mas Wahyu sendiri, dilihat apakah ini prospek, tanggung jawabnya gimana gitu Mas. Karena tidak kecil. Mas Wahyu karyawannya ada berapa Mas? Kalau karyawan sebenarnya banyak Mas, tapi kan kita nggak ada tempat, makanya untuk produksi itu dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi untuk pelayanan dan tukang potong ada di sini. Tukang potongnya ada 32 orang dan pelayanan penjahitnya ada sekitar 200 ibu-ibu. Itu yang dibawa pulang itu. Dan itu wajib harus wilayah kecamatan sini. Jadi untuk memberdayakan atau istilahnya mengurangi pengangguran. Mantap sekali. Mantap sekali. Ya, ini teman-teman, kios Mas Wahyu ini ada 2. Ini di seberang jalan Juwiring Tanjung. Ini ada 2, yang kiri jalan dan ada yang kanan jalan. Ini tapi basicnya sama. Ini produknya juga ada di sini semua. Yang jelas nanti teman-teman bisa lihat. Mas Wahyu, biar ini teman-teman nggak bertanya-tanya, ini alamat kiosnya di mana, tepatnya, monggo disebutkan. Kalau alamat itu tepatnya di Desa Kenaiban dan Kelurahan Kenaiban di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Untuk lebih tepatnya sebelah timur gedung IPHI atau gedung Haji. Sebelah timur gedung Haji di Jalan Juwiring Tanjung. Ini saya minta pesan-pesan untuk kaula muda Mas Wahyu biar bisa mengawali kiprahnya di dunia usaha. Ini pesan-pesannya apa? Kalau pesan saya itu agak panjang boleh ya Mas bicara. Mas. Saya itu sangat semangat sekali ini. Kenapa peluang online ini sangat menjanjikan sekali. Yaitu intinya gini Mas. Saya punya berpikir apabila kamu pengen menjadi seorang sesuatu Mas. Jadi apakah kamu menjadi seorang teknisi yang hebat atau pengusaha yang hebat atau seorang yang mengetahui atau mendalami ilmu sesuatu, bergaulah di tengah-tengah orang itu. Jadi kalau kamu pengen jadi istilahnya pengusaha spray, ya sering-seringlah main ke tempat di bidang usaha spray. Kamu pengen menjadi teknisi mesin yang hebat, ya bergaulah dengan orang teknisi yang hebat. Dan saya yakin pasti kamu juga akan bisa seperti itu. Jadi orang hidup itu kalau pengen seutuhnya menjadi seseorang yang seutuhnya, kamu harus mempunyai profesi atau pekerjaan. Setelah kamu mempunyai profesi, pelajari profesimu sampai kamu profesional. Setelah kamu menjadi seorang profesional, kamu akan mendapat gelar yang namanya profesor. Berarti kamu memahami menjadi ahli satu bidang ilmu. Dan kamu akan dicari duit. Bukan kamu mencari duit, tapi kamu akan dicari duit karena kamu sudah mempunyai value atau nilai yang lebih.
Luar Seperti biasa itu. sekali. Jadi gini Mas Wahyu ya. Jadi jangan malu, intinya kan jangan malu kita belajar. Iya. Ya toh? Berarti misalnya kita pengen jadi sesuatu, pengen mendalami usaha ini, Iya. kita juga harus berani untuk bertanya. Berkaul, iya, bertanya dan gitu. berkaul, iya. Iya. Ya, luar biasa Seperti itu. sekali Mas Wahyu ini. Saya terima kasih sekali, sebenarnya waktu 30 menit belum cukup. Tapi memang ini besok kapan-kapan kita buat part 2 Mas Wahyu. Iya, iya. Ya, ini alhamdulillah teman-teman sudah sampai di akhir perbincangan kita dengan Mas Wahyu. Iya. Itu tadi pelajaran yang sangat berharga yang mungkin bisa kita dapat, kita petik pelajaran dari Mas Wahyu ini. Semoga teman-teman terinspirasi. Iya. Gitu aja teman-teman perbincangan saya dengan Mas Wahyu. Terima kasih banyak Mas Wahyu ya atas Iya. waktu yang telah Iya. diberikan di sela-sela kesibukan panjenengan. Iya. Ini lain waktu bisa disambung lagi. Iya. Terima kasih sama-sama. Itu aja teman-teman video dari saya. Kita tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan